kita menyatakan kasih kepada sesama dengan saling menguatkan dan membangkitkan harapan. Marilah kita taat setia di dalam hikmat dan terang firman-Nya, giat bersaksi berdasar iman di dalam kuasa kebangkitan-Nya. Dia yang menyatakan diri pada murid-murid-Nya
Selamat pagi, Bapak, Ibu, jemaat, dan simpatisan. Selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu, saat ini telah tersedia QR Code untuk akses warta online di stiker bangku depan. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, Sakramen Baptis Kudus Anak. Sakramen Baptis Kudus Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu 10 Mei di Aula TKK 6 Penabur. Percakapan orang tua baptis dengan pendeta akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 18 April, pukul 10 di GKI Gading Indah lantai 3. Kelas katekisasi baru akan dimulai pada Jumat 22 Mei. Diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30 di GKI Gading Indah. Untuk persyaratan dan pendaftaran baptis kudus anak dan kelas katekisasi baru dapat dilihat di warta jemaat online. Yang kedua, ada undangan dari Pasutri House of Harmony. Ajaklah pasanganmu keluar dari rutinitas dan rasakan energi baru bersama. Fit of Harmony, kali ini di Kebun Raya Bogor, menghadirkan pengalaman olahraga yang seru, romantis, dan penuh kebersamaan. Dari langkah kecil hingga keringat yang berarti, semua jadi cerita indah untuk berdua. Karena pasangan yang sehat bersama tetap harmonis selamanya. Berangkat dari Penabur pukul 5.30, informasi selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat online. Yang ketiga, kami sangat berterima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang telah mendukung pemberian APD tahun ini sehingga mencapai Rp284.812.126 dan sudah mencapai target. Dana tersebut akan disalurkan sesuai rencana, yaitu untuk disalurkan ke Gereja Toraja Minahasa, Rumah Anyo, Panti Asuhan Parapatan. Dengan demikian, pengumpulan APD sudah ditutup. Terima kasih sekali lagi dan Tuhan memberkati kita semua. Yang keempat, donor darah. Akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 26 April pukul 8 sampai 11 di SDK 6 Penabur lantai 3. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah tersebut. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di warta jemaat online. Yang kelima, ada lagi. Lagi itu adalah singkatan dari Lapak Gading Indah. Lapak Gading Indah akan kembali lagi. Program Lapak GKI Gading Indah merupakan kombinasi kegiatan jual beli dengan mengkombinasikan platform marketplace lagi namanya dengan kegiatan basar dari dan untuk jemaat serta simpatisan GKI Gading Indah. Kegiatan ini pernah dilaksanakan pada APD Christmas Market tahun 2025 yang lalu dan akan dikembangkan di program GKI Gading Indah di tahun pelayanan 2026-2027 dalam kelompok kerja pemberdayaan ekonomi jemaat. Saat ini telah ada 20 member sebagai tenan yang telah dibekali dan hadir di platform lagi. Berikutnya, kami membuka kembali secara terbatas bagi calon tenan yang akan dipersiapkan sebagai member platform lagi untuk program 2026-2027 dengan memenuhi kriteria anggota jemaat GKI Gading Indah, simpatisan aktif yang mendapat referensi dari minimal 3 jemaat GKI Gading Indah, kemudian mempunyai usaha pribadi makanan atau bukan makanan, food atau non-food, UMKM yang bukan franchise dari perusahaan lain. Lalu bersedia berjualan online dan basar dalam program Lapak GI.
Kemudian bersedia mengikuti pembekalan dan tata tertib dari panitia. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 12 sampai 20 April dengan menghubungi Ibu Eka, Ibu Gebi, atau Ibu Ines. Akan dilakukan kurasi atau seleksi terhadap calon tenan dan kuota terbatas untuk maksimum 20 tenan. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Saksi Kristus yang Mengubahkan akan dipimpin oleh Pendeta Ana Nuraini. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat terkasih, marilah datang kepada Tuhan, menghayati kuasa kebangkitannya yang mengubahkan dan meneguhkan umat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara sekalian. Umat yang terkasih, kebangkitan Yesus Kristus merupakan peristiwa yang nyata. Kita mengamini dan mengimani kebangkitannya melalui kesaksian Alkitab, pengajaran gereja dan doktrin yang kita imani. Namun demikian, realitas kebangkitan Yesus merupakan realitas yang lebih luas dari pandangan kita. Kebangkitannya bukan hanya realitas iman, namun juga realitas sejarah. Buktinya, kebangkitan Yesus dicatat juga oleh seorang sejarawan Yahudi bernama Flavius Josephus dalam buku sejarahnya Testimonium Flavianum yang merupakan bagian dari The Complete Work of Josephus. Dalam karyanya tersebut dia mencatat bahwa pada hari ketiga Yesus bangkit kembali dalam keadaan hidup dan dia menemui murid-muridnya. Oleh sebabnya orang-orang yang disebut Kristen hari ini masih ada. Penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya menepis ketakutan dan keraguan para murid. Dalam pertemuan itu para murid dicelikan dan diubahkan untuk berani menghadapi kehidupan yang mereka jalani. Karena mereka tahu bahwa Yesus hidup dan beserta dengan mereka.
Dengan demikian, kebangkitan Kristus bukan sekadar peristiwa sejarah masa lalu, melainkan kekuatan dinamis yang menembus batas-batas kemanusiaan kita pada hari ini. Dan karena itu, umat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman ini? Masihkah kuasa kebangkitannya hidup dalam diri kita dalam mengarungi kehidupan dan segala problematika yang ada di dalamnya? Sama seperti para murid, kadang kita ragu, bimbang, bingung, bahkan tidak menyadari kehadiran Yesus. Kadang kita terlalu fokus dengan kompleksnya kehidupan yang ada di hadapan kita, ketimbang Yesus yang selalu menyertai. Maka marilah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Hadir. Di hadapan Allah yang Maha Hadir, apakah kita telah mengandalkannya dalam setiap langkah kehidupan kita atau justru kita mengikuti cara dan kehendak pribadi? Apakah kita selalu berani untuk menghadapi setiap persoalan dan cobaan yang datang? Mari kita merenungkannya sejenak dalam keheningan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Hadir dalam kehidupan kami mengaku bahwa kesibukan dan kekhawatiran kadang membuat kami berpaling dari hadirat-Mu. Kami memohon agar Engkau memampukan mencelikkan kami untuk menyadari kehadiran-Mu. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana,
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Salib telah bangkit pada hari ketiga, namun muridnya tak kunjung paham perihal yang sebenarnya terjadi. Kadang kita pun sering bertanya tentang jalan hidup yang dilalui. Dalam dunia
Mari kita menyatukan hati di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah yang hidup, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kebangkitan-Mu, kami boleh memiliki pengharapan dan kehidupan yang baru. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, membawa setiap pergumulan kami, kegelisahan dan keresahan kami di tengah kancah dunia yang kami tahu menjauhi kasih dan kehendak-Mu. Namun biarlah ya Allah, kebangkitan Engkau boleh menjadi keteguhan bagi iman kami. Dan karena itu kami menyadari bahwa kami sungguh membutuhkan firman Tuhan di dalam hidup kami, yang menerangi langkah kami, memberikan hikmat dalam hati dan pikiran kami, sehingga sungguhlah dalam kebangkitan Engkau, kami boleh menjalani kehidupan kami di dalam terang-Mu. Maka bersabdalah ya Allah, kami mau dan kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pertama, menurut kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14a, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 32. Kisah Para Rasul 2 ayat 14a dilanjutkan dengan 22 sampai 32. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku. Ia berada di sebelah kananku, sehingga aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan lidahku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan. Sebab Engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun, ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Jaga
Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Aku pun selalu memandang kepada Tuhan yang berdiri di kananku, maka takut goyah. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Hatiku bersorak, dengan tentram ku berdiam, karena tak Kau serahkan aku pada kematian. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Kau tunjukkan padaku sebuah kehidupan, sukacita pun melimpah dalam hadirat-Mu. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dia. Bacaan kedua menurut 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka oleh berbagai pencobaan, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu."
Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa, orang dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya hari lepas hari. Haleluya. Ibu bapak, mari kita angkat tangan kanan kita. Coba dadah-dadah, lihat kanan kiri. Iya. Sekarang angkat tangan kiri ibu bapak. Dadah-dadah dua-duanya. Oke. Dan sekarang bentuklah segitiga. Sekarang ikuti apa yang saya katakan. Letakkan di dagu Anda. Langsung mikir ya. Tadi saya nyebutnya apa? Dagu. Terus saya bilangnya apa? Ikuti kata-kata saya. Nah ibu bapak, itu adalah ice breaking gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa datang ke gereja pagi-pagi, kita beribadah kepada Tuhan, tapi sesungguhnya kita nggak sadar apa yang kita lakukan dan kerjakan. Hanya karena semata-mata hari Minggu kita biasa bangun jam 5 pagi, kita mandi, kita bersiap-siap lalu kita pergi ke gereja. Dan itu menjadi tanda ketika saya membawa ibu bapak untuk melakukan sesuatu, ibu bapak terkecoh. Dan saya mau kasih ibu bapak fakta. Ketika saya khotbah pertama kali di GKI Gading Indah, saya melakukan hal yang sama. Dan masih terkecoh juga. Jadi udah double nih angkanya untuk GKI Gading Indah. Jadi kita sering menjalani kehidupan, tapi seringnya kita menjalani kehidupan ini tanpa sadar, tanpa sebuah kesadaran tahu apa yang kita lakukan dan kerjakan. Kita bisa bergereja hari ini tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Kita bisa duduk di sini tetapi hati kita tidak sungguh hadir di tempat ini. Kita bisa menjalani kehidupan kita, bekerja, bangun pagi, pulang sore, ketemu keluarga, menjalani hari-hari kita. Tetapi sebenarnya yang kita jalani adalah autopilot dari kehidupan dan kebiasaan kita. Dan tanpa sadar, kemudian seperti gambar yang ada di layar, ini adalah sebuah patung di negara Swiss.
Patung yang menggambarkan seseorang yang duduk tetapi tengahnya bolong. Itu bukan masuk angin lagi, bablas anginnya. Langsung gitu ya, masuk di dalam lubang yang besar itu. Dan itulah menggambarkan bahwa patung ini mau menggambarkan kehidupan manusia yang sering kali menjalani kehidupan tetapi menjalani kehidupan dengan hati yang kosong, dengan hidup yang kosong, dengan melakukan kesibukan, bekerja, mencari yang dipikir akan membuat hidupnya lengkap sempurna, tetapi nyatanya hidupnya dipenuhi dengan kehampaan. Dan itulah ibu bapak yang mungkin juga kita rasakan dan alami ketika kita memenuhi hidup kita dengan berbagai kesibukan. Dengan pelayanan, dengan pekerjaan, dengan kegiatan, dengan aktivitas. Tetapi di dalam hati kita ada kehampaan yang tidak terisi. Dan kekosongan ini patungnya namanya melankoli gitu ya. Kekosongan yang kita rasakan, yang kita alami gitu ya. Bahwa kenapa hidup kita mengalami kekosongan, jangan-jangan gitu ya. Karena sebetulnya kita menjalani kehidupan tetapi sebetulnya dipenuhi dengan ketakutan. Takut gagal, takut kehilangan, takut menghadapi hal yang tidak pasti. Dan memenuhi kehidupan kita dengan kesibukan, dengan berbagai hal yang kita pikir akan menghalau, menghilangkan kehampaan itu. Dan di titik itulah ibu bapak, firman Tuhan pada hari ini dalam Paskah yang kedua menyapa kita. Ketika Yesus bangkit di hari Paskah tanggal 5 April, kita merayakan dengan penuh sukacita, kegembiraan, paduan suara, tidak lagi menyanyi sendiri-sendiri, gabungan, sekalipun ada terang benderang, bawa lilin. Karena terang yang bercahaya, karena kebangkitan. Tapi lalu setelah pulang dari kebangkitan, ibadah Paskah, apa yang terjadi atas hidup kita? Adakah hal yang berubah? Adakah kebangkitan Tuhan kemudian mengubah kehidupan kita? Nyatanya mungkin kita sama seperti para murid yang menjadi saksi dari perjumpaan dengan Tuhan yang telah bangkit. Tapi nyatanya di dalam kehidupan yang mereka jalani, mereka masih punya ketakutan. Maka dalam bacaan kita, setelah Yesus bangkit pun, setelah mereka berjumpa dengan Tuhan pun, tidak semua murid gitu ya, mereka menutup pintu dan tinggal di dalam rasa takut. Pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Namun yang menarik adalah ketika para murid menutup pintu, menutup perjumpaan dengan orang lain, menutup kesempatan untuk bertemu dengan orang lain, Tuhan justru hadir di tempat yang tidak mereka duga. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan bukan hanya Tuhan hadir di tempat yang tidak terduga, tetapi bahwa Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa damai Tuhan besertamu. Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka dan murid-murid bersukacita. Perjumpaan yang bukan hanya hadir di tempat yang tidak terduga, tetapi juga perjumpaan yang memberikan dampak. Perjumpaan yang membuat para murid yang tadinya takut berubah menjadi sukacita. Ada perubahan, ada perjumpaan dengan Kristus. Dan ibu bapak, bukan hanya sekali Tuhan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, tapi 2 kali. Dalam kehidupan yang kita jalani, kita juga seringkali mengalami perjumpaan. Perjumpaan-perjumpaan yang juga mungkin ketika kita datang ke gereja dengan perasaan yang biasa saja,
pulang juga dengan perasaan yang tidak ada letupannya, tidak ada luapan sukacita karena telah disapa oleh firman Tuhan, oleh pujian, oleh paduan suara. Tetapi kemudian ada sesuatu yang berbeda ketika kita justru menjumpai Tuhan di tempat yang tidak terduga, dalam waktu yang tidak terduga, dalam perlawatan. Ketika kita hadir untuk memberikan kekuatan, tapi nyatanya justru di sanalah kita yang mendapatkan kekuatan. Kehadiran yang memberikan dampak yang tidak dapat dikotakkan, gitu ya. Dan perjumpaan yang memberikan dampak ini yang membuat para murid dari takut menjadi sukacita. Lalu Tuhan mengatakan bahwa memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Apa yang terjadi? Yaitu perjumpaan yang meneguhkan. Sebab Yesus berkata sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Lalu ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yang menarik adalah ketika para murid yang tadinya dalam kondisi dipenuhi dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, lalu diubahkan dengan sukacita, ternyata sapaan Tuhan memberikan keteguhan bagi para murid. Keteguhan untuk mengutus para murid keluar dari rasa takut mereka. Dan karena itu Ibu Bapak, perjumpaan dengan Tuhan membawa pada pemberdayaan. Perjumpaan Tuhan itu selalu memberikan daya. Mereka yang tertutup, pintu ditutup dan lain sebagainya, ya mereka punya sukacita tapi gak ada Thomas. Apa yang terjadi? Dengan sukacita yang ada mereka katakan kepada Thomas ketika Thomas datang, kami telah melihat Tuhan, gitu ya. Dan yang menarik adalah sekalipun Thomas gak percaya, apakah sukacita para murid hilang? Tidak. Sebab para murid tahu bahwa perjumpaan dengan Tuhan yang memberikan daya bukan soal respon Thomas percaya atau tidak, tetapi bahwa ini adalah pengalaman pribadi, pengalaman perjumpaan saya dengan Tuhan, dan karena itu saya akan bagikan. Dan itu menjadi sebuah ajakan bagi kita. Kenapa? Hari ini Ibu Bapak akan ada pelantikan bagi para pelayan. Menjadi pelayan bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang kita sudah merencanakan program yang begitu baik, kita sudah melakukan yang terbaik, menyusun segala sesuatu dengan baik, tapi yang datang cuma 2 orang. Kita udah latihan dengan baik, memberikan suara yang terbaik, tapi lalu ternyata bukan tepuk tangan yang kita dapatkan, tetapi kritikan, entah pakaiannya, entah wajahnya, dan itu menghilangkan sukacita kita kadang-kadang ya. Dan itulah dalam pelayanan Ibu Bapak bahwa yang kita pelajari pada hari ini adalah perjumpaan yang memberdayakan adalah bicara soal pengalaman kita. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah takut menjadi sukacita, maka kita harus tahu bahwa pelayanan yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita siapkan bukan untuk mendengarkan respon orang lain, tetapi untuk Tuhan yang telah mengubah hati kita. Karena Tuhan yang telah membangkitkan semangat kita. Dan karena itu, ketika pun Thomas tidak percaya, para murid tidak kehilangan sukacita. Sebab itu bicara soal pengalaman pribadi. Dan kita tahu bahwa perjumpaan yang meneguhkan itu terulang kembali. Kepada siapa? Kepada Thomas. Yang disapa oleh Tuhan, damai sejahtera bagi kamu. Dan ia menunjukkan lukanya. Ia minta pegang luka-luka ini. Sehingga kamu percaya. Perjumpaan yang meneguhkan. Bahkan di dalam keraguan, di dalam ketidakpercayaan Thomas, Tuhan pun tidak mengabaikan.
tetapi Tuhan datang dan meneguhkan kembali. Dan karena itu perjumpaan yang memberdayakan pun terulang. Ketika Thomas mengaku dan percaya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sebuah pengakuan dari Thomas yang kemudian mengubah kehidupannya, mengubah pelayanannya. Dan ibu bapak, saudara-saudari sekalian, perjumpaan dengan Tuhan selalu memberikan daya, selalu memberikan dan menggerakkan kita. Dan karena itu di dalam Mazmur yang tadi kita nyanyikan, di ayatnya yang ke-11 dikatakan, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah." Apa yang dituliskan Mazmur tentang jalan kehidupan bukanlah sembarang pilihan kata, tapi sebuah pilihan di mana ia menghayati bahwa kehidupan bersama dengan Tuhan adalah peziarahan, adalah perjalanan. Bicara tentang perjumpaan dengan Tuhan tidak pernah berhenti pada perasaan. Perjumpaan dengan Tuhan selalu menggerakkan, dan itulah yang kita saksikan dalam hidup Bapak Gereja. Abraham, Musa, siapapun yang berjumpa dengan Tuhan tidak berdiri di tempat. Ia selalu bergerak menjalani kehidupan di tengah padang gurun, mengikuti tuntunan Tuhan. Dan karena itu pilihan kata Mazmur adalah jalan kehidupan, bukan tempat kehidupan. Karena apa? Perjumpaan itu akan selalu membuat kita bergerak. Dan karena itu ibu bapak, kalau ibu bapak membaca dan mengingat kembali, berita Paskah selalu diakhiri dengan "Ia yang telah mendahului kamu ke Galilea." Bahkan ketika para murid kehilangan harapan, berjumpa dengan Tuhan, apa yang dikembalikan? Panggilan pada tempatnya. Pergilah ke Galilea. Sebab apa? Sebab Dia yang telah bangkit telah mendahului engkau. Maka perjumpaan dengan Tuhan tidak bisa membuat kita hanya berdiam diri. Kehidupan yang sudah Tuhan berikan dengan baik kepada kita tidak serta-merta hanya membuat kita mau enaknya aja, mencari aman. Dan ibu bapak, Tuhan pun tahu bahwa yang namanya berjalan bersama dengan Tuhan tidaklah mudah. Maka bagi para anggota jemaat yang saat ini akan menerima pelantikan, bagi adik-adik remaja yang pagi-pagi udah dibangunin dan ngantuk-ngantuk, bahwa mengambil langkah untuk melayani Tuhan tidak akan pernah mudah. Sebab yang kita cari bukanlah kepentingan pribadi. Sebab yang kita cari bukanlah cari aman, tetapi perjumpaan dengan Tuhan yang sudah kita rasakan. Di sanalah kita mau berjalan, dan jalan itu adalah jalan yang penuh pengharapan. Sebab dalam bacaan di dalam 1 Petrus 1, di sana dikatakan bahwa perjalanan yang kita lalui ada berbagai pencobaan, ada kesulitan, tetapi ingatlah, karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Maka sekalipun jalan yang kita lalui sulit, percayalah bahwa jalan itu adalah jalan yang penuh dengan pengharapan. Dan karena itu, setiap perjumpaan dengan Tuhan, bahwa Tuhan telah bangkit, membuat hidup kita menjadi saksinya. Dan itulah yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Ketika Petrus yang gagal, menyangkal Yesus 3 kali, menjadi murid yang paling bersedih karena merasa mengkhianati Tuhan dan betul mengkhianati Tuhan, menerima pengampunannya, lalu takut bersembunyi, tapi kemudian di Kisah Para Rasul 2 kita melihat berubah kehidupannya.
Ketika apa? Ketika ia berani berkata-kata dan bersaksi tentang Tuhan. Dan di sanalah ia mengatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan. Allah, dan tentang hal itulah kami semua adalah saksi. Dan kita semua adalah saksi dari perjumpaan dengan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, perjumpaan dengan Tuhan bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak perjumpaan yang menguatkan kita, perjumpaan yang meneguhkan kita. Mungkin kita pernah berjumpa dengan orang lalu kita berpikir bahwa saya akan ikutin kalau dia mikirnya kayak gini, saya akan coba melakukan kehidupan saya dan berpikir dengan cara dia berpikir. Karena kita melihat sesuatu yang meneguhkan, menguatkan dari hidupnya. Dan itu memberikan letupan sukacita yang membuat kita mau mengikuti apa yang dikatakan dan dilakukannya. Lalu bagaimana dengan Tuhan kita yang telah bangkit? Bukankah Ia juga telah menjumpai kita dalam setiap perjalanan kita? Ingatlah para murid ketika disampaikan di dalam Injil yang kita baca pada hari ini, 8 hari Thomas berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Tetapi perjumpaan itu tidak sesederhana 8 hari menantikan kedatangan Tuhan. Yang menjumpai Thomas itu adalah rangkaian peristiwa ketika mereka para murid mengenali berjalan bersama dengan Tuhan dari pagi sampai pagi, ikut melayani, ikut melakukan apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan. Maka perjumpaan dengan Tuhan tidak pernah instan. Thomas yang dijumpai oleh Tuhan adalah kumpulan peristiwa ketika ia mengikuti Yesus. Begitupun dengan kita. Ketika kita menjalani kehidupan ini, setiap perjumpaan yang kita rasakan dan alami sampai mengubah hidup kita, itu adalah rangkaian peristiwa yang dikerjakan Tuhan sepanjang hidup kita. Dan karena itu saya akan ada sebuah puisi Ibu Bapak yang saya temukan saya dengarkan ketika saya mengikuti penabisan pendeta, dan puisi ini dibuat oleh pendeta Kordel. Dan puisi ini meneguhkan bagi setiap kita yang akan bersedia menjalani pelayanan untuk 2 tahun ke depan, tetapi juga untuk setiap kita yang menjalani kehidupan ziarah iman. Saya bacakan untuk kita. Puisi itu berjudul Berjalan untuk Berjumpa. Menapaki ziarah perjalanan menanggapi panggilan Tuhan. Bukanlah sebuah perjalanan dengan rute yang jelas. Menapaki ziarah perjalanan menanggapi panggilan Tuhan. Seringkali tidak dapat dipahami dan diprediksi. Namun di tengah perjalanan yang kadang gelap dan menakutkan, di tengah keadaan yang tidak terbayangkan, Tuhan ada. Tuhan menopang bahkan menggendong kita. Tuhan mengusap bahkan menghapus air mata. Di tengah perjalanan kita menanggapi panggilan Tuhan. Ingatlah, kita semua pasti mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu jangan berhenti, teruslah melangkah, teruslah berjalan. Saat jalan terlalu pekat untuk ditempuh, ingatlah Tuhan ada di sana. Jadi jangan pernah berhenti, teruslah berjalan, berjalan untuk berjumpa. Dan disinilah pesan firman Tuhan hari ini menjadi utuh dan satu. Perjumpaan dengan Kristus selalu membawa kita keluar dari ketakutan, menempatkan kita pada jalan kehidupan, ziarah iman, memberikan kita pengharapan bahwa di dalam perjalanan kitalah saksi-saksi Tuhan untuk menebarkan kabar baik dan pengharapan. Maka pertanyaannya bukan apakah kita percaya, tetapi apakah kita mau berjalan. Dan ia berkata, Aku telah mendahului kamu ke Galilea. Selamat menjumpai Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat menjadi saksinya di tengah kehidupan. Dan teruslah melangkah sekalipun jalannya susah. Tuhan memberkati kita. Amin.
Paduan suara Gracia akan menaikkan persembahan pujian. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita sebagai gereja dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah dengan mengusahakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Allah berkenan memilih dan memakai umatnya untuk menjadi rekan sekerjanya dalam mengerjakan misi Allah. Sehubungan dengan itulah beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai Badan Pelayanan Jemaat GKI Gading Indah untuk masa pelayanan tahun 2026 sampai dengan 2028. Karena itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudari kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Saya mengundang saudara yang namanya nanti telah dibacakan untuk berdiri untuk nantinya menyatakan keyakinan dan janji saudara-saudara dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan jemaatnya secara bersama-sama. Komisi Remaja, Keona Dinara Ananta, Daniel Untung Basuki, Nicole Kristabel Wijaya, Marcel Nathanael Andika, Glenn Marcel, Luisa Sarah Sumantri, Jessica Olivia Ardiani, Andrea Ebenezer Cornelis, Nadia Lumongga Sitorus, Marin Magdalena Wenas, Clement Christian Mulyadi, Stanley Ryutaro Andoko, Jason Anferni Kurniawan,
Jason Arthur Geraldo, Jordan Addison Lim, Jesslyn Nabelsa, Fiorenza Angeline Yo, Michabel Roseana Murwanto, Mariana Clarissa Cahyadi. Kelker doa pagi. Chin Syusya, Selvi Wijaya, Chandra Rukminiwati, Nurnawati, Elizabeth Wijayani. Kelker PA. Jenny Primasari, Lo Natalia, Theodora Tanti Sagitarini Puji Astuti. Unit Sekretariat Kelker Media dan Publikasi, Jenny Primasari. Unit Aktivitas Komisi Lansia, Melati Suparlin, Rahel Grace, Marjinawati Nata, Ana Sasongko, Lani Syarif, Susi Ernawati, Tinawati Wi, Endah Kurniati Jonathan, Lani Budiwati, Yanti Yasin, Winanda Budiman Chandra, Kristina Herawati Hidayat, Mariati Titin Susiani. Kelker Bina. Deot Siswantoro, Herlina Tampu Bolon. Telah menyatakan kesediaan untuk ambil bagian dalam pelayanan di GKI Gading Indah melalui badan-badan pelayanan berupa komisi dan kelker serta unit, saya hendak bertanya, percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara akan memimpin, menolong, dan memampukan saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu, berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Dan terimalah berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang saya lantik, saudara sebagai pelayan Tuhan. Kiranya Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Saya undang anggota jemaat untuk berdiri dan menyanyikan doksologi. Pujilah Khalik semesta, sungguh segala dunia, surga dan bumi puji Tuhan, semua putra Roh Jemaat, saya persilakan untuk duduk, namun para pelayan yang baru dilantik, saya mengundang saudara-saudara untuk menghadap ke arah jemaat. Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Para pelayan diminta untuk menyampaikan atau mengucapkan. Saudara-saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru dilantik. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan.
Saya mengundang ketua atau perwakilan dari masing-masing komisi untuk dapat menerima surat pengangkatan. Komisi Remaja. Kelker doa pagi. Kelker PA dan Kelker Media dan Publikasi. Komisi Lansia. Kelker Bina. Menaikkan syafaat kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang hidup, Engkau yang bangkit dan datang ke dalam ruang-ruang ketakutan kami, yang kami tutupi dan kami sembunyikan. Tapi kami bersyukur ya Allah, sebab Engkau adalah Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Bahkan Engkau yang hadir membawa damai-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami datang, mengakui bahwa kami seringkali hidup tanpa sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Engkau. Kami hadir tetapi hati kami jauh, kami tahu tetapi kami tidak mau melangkah. Ampunilah kami ya Allah ketika kami memilih aman karena rasa takut, ketika kami memilih menutup diri dari panggilan-Mu. Maka kini ya Allah kami mau membawa doa kami, diri kami, hidup kami. Kiranya Engkaulah yang datang membawa kedamaian dan membangkitkan kami untuk mampu berjalan bersama dengan Engkau. Kami berdoa bagi gereja-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami bukan hanya menjadi orang-orang yang berkumpul dan bersekutu, tetapi juga menjadi saksi Engkau dimanapun kami berada. Berikanlah kami keberanian sehingga kami mampu keluar untuk melangkah dan menghadirkan kasih-Mu di tengah dunia. Kami berdoa ya Tuhan bagi persidangan majelis jemaat yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 April, kiranya melalui persidangan majelis jemaat, Engkaulah yang memimpin setiap kami, setiap para pemimpin-Mu, sehingga dalam proses yang berlangsung, kami boleh mendapatkan hikmat, kerendahan hati, dan kepekaan, dan kiranya itulah yang membuat setiap keputusan kami diambil dengan sungguh-sungguh atas perkenanan dan kehendak-Mu, dan membawa kebaikan bagi pelayanan gereja-Mu. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang baru saja dilantik di dalam pelayanan yang mereka ambil dalam pelayanan jemaat. Kiranya ya Tuhan, kami percaya bahwa setiap pelayanan adalah panggilan dari-Mu. Kuatkan setiap pribadi yang dilantik, berikan hati yang setia, rendah hati dan mau belajar. Jauhkan dari semangat untuk mencari kepentingan pribadi. Bentuklah mereka menjadi pelayan yang berjalan bersama dengan Engkau, menghadirkan kasih-Mu bagi jemaat-Mu di GKI Gading Indah. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya ya Tuhan di tengah berbagai tantangan yang kami hadapi, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun relasi antara sesama, kami memohon hikmat-Mu. Tuntunlah para pemimpin kami agar memimpin dengan keadilan dan kejujuran. Kuatkanlah masyarakat kami agar tidak terpecah, melainkan belajar berjalan bersama dalam kedamaian. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang bergumul, yang sakit, yang lelah, yang takut, mereka yang hidup dalam kekosongan dan kehilangan harapan. Ya Tuhan, kiranya damai-Mu lah yang hadir di dalam hidup mereka, memberikan mereka kekuatan serta pengharapan. Ajarilah kami untuk setia berjalan bersama dengan Engkau, meskipun sekalipun jalan tidak selalu mudah. Jadikanlah hidup kami sebagai kesaksian yang nyata, di mana kebangkitan-Mu menjadi pengharapan dan kekuatan bagi setiap kami. Inilah doa yang kami serahkan hanya ke dalam tangan anak-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas anugerah keselamatan, kuasa kebangkitan, dan anugerah panggilan yang telah diberikan kepada kita berdasarkan Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, dengan penuh ungkapan syukur, kami membawa persembahan ini dan seluruh hidup kami, agar menjadi saluran kasih Tuhan yang mewartakan kebangkitan dan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat terkasih, kita dipanggil untuk membawa berita kebangkitannya dengan menyalakan api pengharapan di tengah dunia. Maka beritakanlah kuasa kebangkitan itu dalam keseharian kita.
hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa memampukanmu untuk menapaki perjalanan kehidupan. Kiranya Sang Sahabat Yesus Kristus menyahabatimu, menemanimu dalam ziarah iman. Dan kiranya di dalam persekutuan Roh Kudus selalu memberikan engkau keteguhan dan kekuatan dalam menjalani kesaksian di tengah dunia, dari sekarang sampai selama-lamanya.